Di saat kita setat pada suluku thoriqil ubudiyah, menjalankan, berada di rel ubudiyah, ya enak, jeleng. Tapi ada persimpangan. Lah inilah yang namanya zallatus syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Santri Mbeling Channel, masih dalam acara Nyecep Banyu Suci Perwitosari, Nyecep Banyunipun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemarin kita sudah mendengarkan beberapa nasihat dari Abah yang mengambil dari sumber kitab yaitu Nashaikhul Jailaniyah mengenai banyak hal, ada takdir, ada amal dan lain-lain, juga tentang kita itu harus mengenal Tuhan dan kita mendapat ridho dari Tuhan. Untuk hari ini Bah, kira-kira apa nasihat yang pas untuk santri beling ini supaya tidak terlalu berlebihan belingnya? Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan dawuh Syekh Abdul Qadir Jailani, usluk thoriqal ubudiyah wal tazim bisyurutiha hatta yaj'alaka minal ladzina qala fi haqqihim. Artinya usluk thoriqal ubudiyah, ngambao sira ing dalan kehambaan, wal tazim bisyurutiha, lan netepono sira kelawan syarat-syarate ubudiyah, hatta yaj'alaka, sehingga ndadekake sapa Allah ka ing ira, ndadekno minal ladzina, saking golongane wong-wong akeh, qala kang wis dawuh sapa Allah fi haqqihim ing dalem hae alladzina, rupane inna ibadi laisa laka alaihim sultanun. Artinya begini, pesan Syekh Abdul Qadir Jailani pada bait ini, pada urutan kali ini adalah kita sekalian disuruh selalu menapaki jalan kehambaan. Jadi nyadaro aku kuwe itu hamba, jangan melenceng dari itu. Lakukan apa yang menjadi seorang hamba. Tidak lain dan tidak bukan, yang menjadikan diri kita seorang hamba adalah karena kita disuruh untuk beribadah. Jadi usluk thoriqal ubudiyah, tapakkanlah diri kita di jalan ubudiyah, seorang hamba yang selalu beribadah. Akan tetapi jelas Syekh Abdul Qadir Jailani bisyurutiha, dengan syarat-syarat yang menyertainya. Artinya jangan mengaku seorang hamba terus karpe dewe. Jangan kemudian merasa menjalankan ibadah semaunya sendiri. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, ada hal-hal yang harus menempel sebagai seorang hamba untuk selalu melakukan ibadah kepada Allah. Sampai di titik mana kita harus seperti itu? Hatta yaj'alaka minal ladzina qala fi haqqihim, sampai benar-benar Allah menjadikan diri kita ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan haknya. Sebagaimana di dalam firman Allah surat Al-Hijr kalau tidak salah ayat 46 ya. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun, wahai hamba-hambaku, laisa laka alaihim sultanun, bahwa kamu sekalian tidak punya kuasa. Artinya kalau tidak punya kuasa berarti kita sak madya dadi kawula. Apa yang diperintahkan oleh Allah terhadap kita, maka kita harus mengerjakannya. Apa yang dilarangkan oleh Allah kepada diri kita, maka kita harus meninggalkannya. Kita tidak punya kemampuan apa-apa pada hakikatnya.
Lah terus bagaimana dengan orang yang durhaka? Bagaimana dengan orang yang melakukan kemaksiatan? Ya iku jenenge ndelurung. Wong jelas sudah dikatakan Allah bahwa hakikatnya kita tidak punya kemampuan apa-apa, kok masih berani keluar dari relnya Allah. Di pembahasan kali ini adalah uslub thoriqul ubudiyah. Kita itu harus selalu menapak jalan seorang hamba agar kita tahu bahwasanya kita itu adalah seorang hamba. Dalam keterangan kalau waktu santri beling dulu ngaji itu mendengarkan bahwasanya man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenali dirinya maka dia akan mengenali Tuhan. Nah, jalan untuk mengenali bahwa kita itu hamba itu sebenarnya gimana? Ini sebenarnya kita itu sebagai hamba Allah kan mendapatkan khitab, mendapatkan titah, mendapatkan aturan. Aturan itu dirangkum dalam bentuk perintah dan larangan. Nah, itu yang harus kita lakukan. Apa yang menjadi kewajiban dan apa yang menjadi larangan Allah. Karena dengan kita mau menjalankan kewajiban, kita menjalankan larangan, maka dari situ nanti akan menghasilkan banyak buah dan manfaat. Sehingga sederhananya kalau boleh saya mengatakan, wis lah gak usah neko-neko dhisik. Jalankan apa yang menjadi aturan, lakukan perintah, tinggalkan larangan. Nanti di dalam perjalanan itu kita akan mendapatkan sesuatu yang sebenarnya, yang sebelumnya belum pernah kita dapatkan. Jadi jalankan, kita ada perintah apa kita lakukan, kita ada larangan apa kita tinggalkan, sudah itu saja. Sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah. Nanti dalam proses perjalanan itulah kita akan menemukan sesuatu. Lah apa sesuatu yang akan kita temukan? Ya banyak, la tuhso, tidak akan terhingga. Karena kalau kita sudah melakukan seperti itu, nanti kita akan merasakan halawatul iman. Nikmatnya iman, nikmatnya beribadah, nikmatnya sebagai seorang hamba. Jadi ada kalanya menjadi seorang hamba itu bisa kita nikmati. Kan kita merata-rata kalau kita merasakan, kita mengkaca diri kita masing-masing, kan belum pernah menikmati menjadi seorang hamba. Buktinya merasa terkekang dengan aturan Allah, merasa tidak bisa menerima dengan takdir Allah. Karena kita belum menikmati, merasa sebagai hambanya Allah. Padahal kalau kita bisa menikmati, wah luar biasa, walaupun sebagai hamba. Karena apa? Kita sebagai hambanya Sang Khalik yang maha luar biasa. Sama halnya pernah Anda menikmati sebagai santrinya seorang kiai? Pasti, wah enak aku tadi santrine kiai. Nikmat aku menjadi santrinya opo, sembarang dilayani, diperhatikan, disapa, gak tahu didukani. Nek duko alus satu misal. Atau saya gak enak menjadi santrinya kiai itu karena galak ini. Artinya di situ ada proses dialog. Kapan Anda menikmati, kapan Anda tidak menikmati. Lah yang diharapkan itu Anda bisa menikmati sebagai seorang hamba. Dari siapa? Hambanya Sang Khalik yang maha luar biasa. Jadi intinya kita itu harus sudahlah pokoknya berjalan, aturannya itu dijalankan, larangan pokoknya ditinggal semua. Berarti otomatis sak dermo nglakoni takdir. Iya. Tapi sak dermo nglakoni takdir jangan dikonotasikan pasrah. Bukan itu. Sak dermo nglakoni takdir itu artinya dalam arti kita harus disiplin, menerima perintah, meninggalkan larangan. Nanti di dalam perjalanan itu kita akan merasakan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Jadi kita itu harus tetap berjalan, apa perintah Allah kita jalankan, larangan Allah kita harus tinggalkan. Di situ nanti kita akan ketemu kenikmatan yang luar biasa. Mungkin untuk teman-teman santri beling sebuah pertanyaan. Cocok mas. Oh, iya. Seperti kemarin tuh saya habis jalan-jalan, nggak sengaja mendapat inspirasi. Hidup itu berjalan santai, karena hidup itu perjalanan bukan pelarian. Jadi cocok emang kalau
santri beling itu memang sudah di jalan syariat, kita berjalan di jalan syariat, tapi kadang kita itu tersesat di persimpangan. Jadi kadang santri beling agak-agak ke atas, agak-agak ke bawah, kadang ke kanan gitu. Pastinya kita itu saya rasa ya Mbak ya seperti gitu ya. Jadi cocok, saya setuju banget berjalan di uslub thariqal ubudiyah. Kita harus benar-benar berjalan dari jalan hamba kita ya. Gue langsung gawe kaos tulis uslub thariqal ubudiyah. Dolak laris. Hidup itu perjalanan, bukan pelarian. Hidup perjalanan bukan pelarian. Ini bukan bertanya tapi klarifikasi. Jadi memang benar begini artinya. Pada hakikatnya manusia itu kan diciptakan oleh Allah sih. Kalau manusia itu bersih dari ego, maka frekuensinya akan nyambung dengan yang dikehendaki Allah. Masalahnya itu kan karena tertutupi oleh hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah. Maka frekuensinya ya nyambung putus. Sederhana tadi. Memang kalau kita meniti jalan dengan santainya enak. Tapi kadang-kadang kita itu terpeleset di persimpangan. Ya sama, usluk thariqal ubudiyah. Di saat kita setat pada suluku thariqil ubudiyah, menjalankan, berada di rel ubudiyah, ya enak, jeleng. Tapi ada persimpangan. Lah inilah yang namanya zallatus syaitan. Wong setan hadir itu memang sejak awal sudah memproklamirkan diri untuk menggoda. Makanya kemudian manusia itu perlu waspada. Jangan kemudian jalan itu lenggang begitu saja, enggak. Tetap perlu kewaspadaan. Lah, kewaspadaan seseorang ini menjadi berbeda karena tingkat konsentrasi seseorang juga berbeda. Atau dengan bahasa lain, frekuensi nyambungi karo Gusti Allah itu beda-beda. Nek frekuensi nyambungi karo Gusti Allah itu wis tenanan, selalu nyambung terus, sedikit errornya, ya tenang dia jalannya, tidak gampang kepleset. Tapi nek frekuensinya sering tidak nyambung, jangankan belum di persimpangan, sebelum persimpangan saja kadang sudah terpeleset. Nah, itulah suluk fi thariqil ubudiyah. Ya, itu adalah nasihat untuk jamaah Santri Beling Channel. Kita itu harus tetap berada di jalannya ubudiyah atau suluk fi thariqil ubudiyah. Itu kita tetap berjalan dengan santai, kita jalankan apa perintahnya dan kita tinggal apa larangannya. Teruslah berjalan. Nanti kalau ada persimpangan di situ kita harus tetap eling lan waspada. Kita harus tetap eling lan waspada, kita eling kalau kita itu adalah seorang hamba. Tetap bersama kami di Santri Beling Channel, nantikan pembahasan kami selanjutnya, nasihat-nasihat kami selanjutnya dari Abah Sulahuddin Fatawi. Dan untuk hari ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.